ini tiba-tiba ada lagi kasus. Status menjadi KLB, kejadian luar biasa. Bisa bahkan disertai dengan kelumpuhan. Vaksin polio. Ya, Dok ya. waspada tuh, sudah sekitarnya tuh mesti sudah ada yang terinfeksi. Selengkapnya, cek di YouTube RSUD Haja Analasmana Banjarnegara. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para mitra healthier. Di sini berjumpa lagi dengan saya Lorisna Hardikna Setia Damastiwi dalam acara podcast Dawet Ayu. Nah, pada pagi ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang tentunya spesial ya para sobat mitra healthier. Beliau ini adalah seorang dokter yang ahli dalam ilmu kesehatan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Hajah Analasmana Banjarnegara. Kira-kira siapa ya beliau ini? Nah, beliau ini adalah Dr. Diah Perwitasari, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Lori. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Ya. Akhir-akhir ini kesibukannya kalau boleh tahu apa nih dok? Ya seperti biasa ya kesibukannya. Tetap masih bergaul bersama bayi-bayi dan anak-anak. Bergaul dengan bayi-bayi dan anak-anak. Nah, jadi beliau ini Dr. Diah Perwitasari, spesialis anak yang akrab disapa dengan Dr. Ita, akan membahas fenomena atau fakta menarik yang ada di Indonesia. Nah, mengapa ini bisa dikatakan menarik? Karena kasus atau penyakit ini sudah dinyatakan bebas di Indonesia. Kok pada tanggal 10 November tahun 2022 ini tiba-tiba ada lagi kasusnya. Jadi di Aceh ya dok ya. Jadi ada satu kasus polio. Nah, ini dikatakan menjadi kejadian KLB. luar biasa. Betul. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu dokter? Ya, memang faktanya kasus polio di Indonesia ya kemarin tanggal 10 November 2022 ya. Indonesia dinyatakan KLB karena ditemukan satu kasus positif di Aceh. Ya, dengan penemuan satu kasus saja itu ada membuat atau meningkatkan status menjadi KLB, kejadian luar biasa. Karena memang virus polio itu kita sudah mendapatkan, Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi untuk bebas polio di tahun 2014. Artinya sudah tidak ada kasus polio di Indonesia, ya. Tetapi pada tahun 2015 itu sempat ditemukan tipe 2, ya. Untuk virus polio tipe 2 kita sudah tereradikasi di tahun 2015 dan virus polio tipe 3 kita sudah bebas di tahun 2019. Ya, tetapi karena di era kemarin sempat pandemi ya, angka cakupan imunisasi di Indonesia mungkin menurun ya, sehingga muncullah kembali kasus polio baru. Ya, seperti kemarin yang ditemukan di Aceh adalah kasus polio yang tipe 2. Gitu ya, dokter. Karena ya fakta di Indonesia memang cakupan imunisasi kita menurun. Berarti karena pandemi COVID-19 terus semua orang itu dirumahkan, nakesnya itu pontang-panting ngurusin COVID-19, jadinya cakupan imunisasinya berkurang. Terus salah satunya juga nyebabin kejadian luar biasa ini ya dok ya? Iya betul. Oke dokter, berarti penyebab dari polio ini apa dokter? Ya, virus polio atau yang kita sebut sebagai poliomyelitis ya, itu disebabkan karena virus polionya. Ya, dia akan menyerang sistem saraf ya, sistem saraf. Ada 3 macam tipe ya. Virus polio tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Ya.
Makanya nanti ada vaksin yang harus diberikan, itu akan kita bahas di akhir ya. Itu Dokter Lori. Jadi memang kita mempunyai 3 jenis tipe virus. Oh iya, berarti penyebabnya itu virus ya dok ya? Virus, begitu ya. para sobat Mitra Healthier. Nah di sini saya itu penasaran dok. Jadi kan saya memang juga karena sudah lama ya dinyatakan bebas ya dok pada tahun 2014. Jadi gejala-gejalanya itu apa dokter? Ya. Polio itu bisa dari gejala ringan ya, asimptomatik, gejala ringan ya, gejala kemudian menyerang sistem saraf pusat, atau bisa bahkan disertai dengan kelumpuhan yang bersifat akut, kemudian diikuti dengan kematian. Ya, jadi polio itu bukan penyakit yang ringan ya. Jadi dia bisa bergejala hingga bisa menimbulkan kematian, ya. Gitu. Nah, untuk gejala-gejalanya, kalau gejala ringan mungkin bisa asimptomatif, kita tanpa gejala, tidak ada rasa, tidak ada gejala. Tapi kalau dia bergejala mungkin bisa diikuti dengan demam, nyeri kepala, nyeri otot, ya, nyeri tengkuk, ya, kaku pada tengkuknya, lehernya, punggungnya, ya. Kemudian bisa diikuti dengan gejala-gejala seperti lemas, ya, mual, muntah, ya, bisa. Kemudian akan untuk gejala yang lebih lanjut bisa diikuti oleh kelumpuhan, ya, baik kelumpuhan dari ekstremitas atau tangan, kaki, bahkan kelumpuhan di sistem atau otot-otot pernafasan. Itu yang berbahaya sehingga menyebabkan kelumpuhan otot pernafasan, sehingga anak itu akan jatuh ke dalam gagal nafas, dan itu yang menyebabkan kematian. Jadi memang gejalanya ini rupa-rupa ya dok ya, tapi termasuknya berbahaya ya dok ya. Mengapa bisa berbahaya seperti itu dok? Ya karena dia akan menyerang sistem saraf pusat, ya. Jadi kita ketahui bahwa virus ini masuk atau menyebar melalui fekal oral, ya. Fekal oral. Apa artinya? Ya, dari makanan yang tercemar, misalnya tinja, tercemar tinja atau tercemar virus ya. Misalnya anak ini main di sungai seperti itu ya. Anak ini main di sungai, atau makanan tangan kotor makan, sedangkan tangan ini terkena virus polio atau mengandung virus polio, dia makan, atau dia mandi di sungai, dia tertelan air sungai yang mungkin tercemar oleh virus polio, masuklah ke dalam tubuh dia, ya, masuk ke dalam tubuh dia, berinkubasi di dalam tubuh, ya kan, yang akan berlangsung sekitar 5-7 hari, kemudian dia akan berkembang ke tahap yang lebih berat, ya, bisa berlangsung, tahap kelumpuhan bisa berlangsung hingga 7 hingga 21 hari. Oh begitu. Jadi dari gejala ringan itu kan tadi demam, terus nyeri tengkuk seperti itu ya dok Nyeri ya. tengkuk. Terus yang udah mulai berat itu menyerang sistem saraf pusat, terus lumpuhnya otot-otot pernafasan yang menyebabkan gagal nafas terus meninggal, itu yang berbahaya ya. Kalau boleh tahu penyebarannya itu berarti lewat makanan bisa atau higienitas yang kurang ya dok ya, masuk lewat mulut terus terinkubasi sehingga bisa menyebabkan gejala, salah satunya kelumpuhan seperti itu ya dok ya. Nah kalau boleh tahu juga dokter, itu kan tadi penyebarannya, nah pencegahannya berarti bagaimana dok? Ya, untuk pencegahan virus polio seperti kita ketahui ya, karena sangat cepat menyebar ya dengan melalui fekal oral, tentunya dengan perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Nah, dengan salah satunya antara lain apa? Mencuci tangan ya sebelum makan, jaga hand hygiene ya, kebersihan tangan, makan makanan yang higienis ya, tidak membuang atau BAB sembarangan ya tentunya ya. Mungkin kalau di tempat-tempat pedesaan gitu ya, mungkin masih banyak orang yang BAB-nya sembarangan, mungkin jambannya belum ada ya, jambannya belum tersedia, dia
BAB-nya maaf sembarangan, mungkin di sungai. Nah, itulah menjadi salah satu sumber dari penularan. Jadi penularan penyebarannya itu bisa dicegah dengan cara yang simpel sebenarnya ya dok ya. Iya. Cuci tangan, terus makan makanan yang sehat. Jadi PHBS, pola perilaku hidup bersih dan sehat itu penting banget ya dok ya. Ya, tidak hanya untuk polio tentunya. Oh, tentunya untuk polio juga ya. Iya. Kalau pencegahan lainnya kira-kira ada nggak dok? Ada, dengan salah satunya dengan cara diberikan vaksinasi. Ya. Kenapa program pemerintah adalah memberikan vaksinasi ya karena melihat dari gejala yang ditimbulkan. Ya, kita ketahui bahwa polio itu apa ya? Orang bilang sering penyakit lumpuh layu. Lumpuh layu ya. Ya, dia bisa dia menyebabkan kelumpuhan. Ya, ototnya itu jadi letoy, atrofi. Anak itu yang tadinya mungkin mulanya dia bisa jalan, tiba-tiba dia tidak bisa jalan karena ada kelumpuhan ya. Dan itu terjadi secara akut tiba-tiba. Ya. Dia tiba-tiba nggak bisa jalan. Jadi terjadinya secara tiba-tiba gitu ya dok ya, ototnya mengecil ya, kemudian diikuti dengan otot yang mengecil. Tentunya semuanya akan mengganggu kehidupan ya, kedepannya ya. Anak itu nggak bisa beraktivitas sempurna, gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya program pemerintah dengan dilakukan vaksinasi. Masih ingat nggak ya waktu zaman dulu ada PIN Pekan Imunisasi Nasional. Itu di tahun 1995, 96 dan 97. Harapannya adalah eradikasi polio. Ya. Makanya di tahun 2014 kita dinyatakan bebas polio karena keberhasilan dari program tersebut. Semua anak dilakukan PIN, ya, program imunisasi nasional. Sampai sekarang masih ada dokter PIN itu. Berarti program imunisasi nasional itu kan memang dilakukan di tahun 1995, 96 dan 97 ya. Nah, untuk program itu memang saat ini PIN itu tidak ada programnya, tetapi dia dimasukkan ke dalam imunisasi dasar. Ya, anak itu akan mendapatkan imunisasi polio di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Ya, untuk program BIAS yang dilakukan di sekolahan ya, di kelas 1, 2, ya, 3 sampai kelas 5 itu memang masih ada program BIAS, tetapi untuk polio itu tidak didapatkan di usia sekolah ya. Sehingga polio hanya diberikan saat dia usia bayi ya. Nah, kemudian untuk bian kemarin yang kita laksanakan adalah untuk mengejar DPT dan semua vaksin-vaksin mungkin yang belum bisa diberikan termasuk polio. Jadi memang polio itu dimasukinya ke dalam imunisasi dasar. Imunisasi Seperti dasar. Itu. Di BIAS tidak ada polio ya dok, tapi ada vaksin lainnya ya. Ya, di BIAS itu anak-anak akan mendapat ulangan dari MR ya, kemudian DT ya, kemudian TD dia dapat di situ, dan sekarang yang program baru adalah HPV untuk anak usia kelas 5 dan kelas 6. Jadi para sobat Mitra Healthier ini sebenarnya tidak perlu bingung ya waktu dalam vaksin polio ya. Jadi mudah diingat, 0 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan, seperti itu ya dok ya. Jadi ini dibarengkan dengan vaksin-vaksin lainnya, dan juga pemberiannya itu bukan hanya ditetesin tapi juga disuntik seperti itu oleh tenaga kesehatan. Nah, jadi ada yang ditetesin, ada juga yang disuntik. Nah, itu berarti tipe jenis vaksinnya itu seperti apa dokter? Ya, memang berbeda ya. Yang ditetes itu adalah vaksin atau virus yang hidup. Virus hidup yang dilemahkan. Ya. Kalau zaman yang dulu mungkin mengandung 3 tipe ya, tetapi untuk yang sekarang kita menggunakan yang BOPV 2 tipe. Tipe 1 dan tipe 3 yang kita gunakan. Ya. Nah, makanya pada saat pemberian yang bulan ke
1 ya, waktu dia umur sebelum 1 bulan berserta dengan BCG, kemudian usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu yang menggunakan BOPV tipe 1 dan tipe 3. Nah, kemudian pada usia 4 bulan dilakukan vaksinasi lagi yang suntik, polio suntik. Ya, itu mengandung 3 tipe, tipe 1, 2 dan 3 ya. Harapannya dengan diberikan polio suntik yang tipe 2 akan tercover juga. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mengikuti atau menggunakan yang suntik sejak umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nah itu sudah meliputi 3 macam tipe, 1, 2 dan 3. Iya, jadi ada BOPV yang untuk 2 ya, bivalen berarti ya dok ya. Bivalen. Itu pada bulan pertama, kedua dan ketiga. Nah, terus untuk melengkapi yang tipe 2 itu berarti di bulan keempat. Bulan ya, keempat melalui diberikan suntik. Ya. Seperti itu para sobat Mitra Healthier. Nah, berarti kan itu udah ada jenis vaksinnya, jadwal vaksinnya. Nah, untuk mendapatkannya ini di mana ya dok ya? Apa sulit didapatkan atau mudah sebenarnya? Sangat mudah didapatkan. Sangat mudah dok. Ya, tentunya di posyandu juga ya melaksanakan kegiatan imunisasi ya di puskesmas ya, di pusat layanan kesehatan lainnya ya, di klinik, di rumah sakit, ya, itu bisa juga didapatkan. Berarti di mana-mana ada ya dok, posyandu, puskesmas seperti itu ya dok ya, klinik dan rumah sakitnya juga berbagai tipe ya dok. Iya. Seperti itu para sobat Mitra Healthier. Jadi pembahasan kita hari ini sangat-sangat menarik ya. Jadi kita membahas fenomena yang dulunya sudah bebas dinyatakan di Indonesia tiba-tiba ada karena memang cakupan imunisasinya kurang seperti itu. Nah, penyebabnya sendiri adalah virus polio tipe 1, 2 dan 3. Betul. Seperti itu. Nah, penyebarannya ini melalui fekal oral. Jadi makanan yang tidak sehat dimakan melalui mulut, nanti terdapat masa inkubasi di dalam tubuh yang menyebabkan gejala, salah satunya kelumpuhan. Gejalanya juga banyak, ada ringan, ada sampai berat yang menyebabkan tadi menyerang saraf pusat, terus juga bisa menyebabkan lumpuh ya, lumpuh otot pernafasan. Seperti itu. Nah, pencegahannya tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan ya, cuci tangan, terus juga makan makanan yang sehat, vaksin. Nah, vaksinnya ini sangat mudah diingat. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat ya. Dari yang ditetes, terus juga suntikan, seperti itu ya dok ya, dan mudah sekali didapatkan. Didapatkan bisa di puskesmas, posyandu, dan juga rumah sakit serta klinik seperti itu. Jadi sebenarnya para sobat Mitra Healthier ini sudah tidak bingung lagi untuk vaksin polio seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Ita atas ilmu yang sudah diberikan. Ini sangat bermanfaat ya dok ya. Jadi ini saya juga udah lupa ingat pelajarannya, terus di-refresh lagi sama Dokter Ita gitu. Sangat jarang kita menemukannya ya. Makanya sekarang kalau anak datang misalnya dengan keluhan tiba-tiba kelumpuhan kedua kakinya ya, secara tiba-tiba kelumpuhan, ya kita harus mulai berpikir nih ke arah polio, akut flaccid paralysis AFP, dan itu nanti ada surveillance-nya tersendiri yang harus kita isi, kita kejar ya. Nah, begitu juga nanti pemeriksaannya pun kalau untuk kasus AFP ya kita harus periksa melalui tinjanya ya, melalui darahnya ya. Lengkap ya dok ya. Ya, itu harus dikirim ke Dinas Kesehatan ya, baik pusat maupun provinsi. Nah, itu kita harus melaporkannya. Karena Termasuk satu aja udah kejadian luar satu biasa aja ya. sudah ditemukan satu kasus aja sudah masuk KLB. Ya, karena dari begini ya, karena dari misalnya kita menemukan satu anak dengan polio, kita harus waspada nih, 200 anak di sekelilingnya mungkin sudah terinfeksi. Ya. Jadi walaupun kita menemukan 100-200 di sekelilingnya, dia sudah
terinfeksi, ya kan? Dan dari 190-nya, ya bisa mungkin tanpa gejala, tidak bergejala, gejala ringan, ya. Yang 1%-nya bisa menimbulkan kelumpuhan. Ya, jadi kalau ketemu satu kasus, waspada lingkungannya, 200 anak sekitarnya. Sudah gengnya mulai gengnya apalagi ya Dok ya. Waspada tuh, sudah sekitarnya tuh mesti sudah ada yang terinfeksi. Iya, Begitu? jadi itu memang penting banget kita surveillance ya Dok ya. Jadi Ya. kita datang kasus dengan demam terus lumpuh harus curiga nih, ini jangan-jangan polio gitu ya Dok ya. Terus pemeriksaan bisa dilakukan dengan sampel darah dan juga fesesnya, terus dikirimkan ke dinas kesehatan ya supaya memang ketahuan nih apakah satu anak itu aja atau teman-temannya 200 anak lainnya itu juga kena yang tanpa gejala tapi bisa menimbulkan penularan seperti itu ya Dok ya. Justru itu yang berbahaya, dia tidak bergejala tetapi dia akan menularkan. Makanya untuk Bapak Ibu ya, lakukanlah imunisasi terhadap anak-anak ya, anak-anaknya sehingga tidak tertular atau tidak menularkan, ya tidak tertular dan bahkan menularkan kepada anak-anak lainnya, ya anak-anak lainnya yang mungkin orang tuanya sangat concern terhadap vaksinasi ya, ya tetap bagaimana caranya supaya anak kita tidak tertular dan tidak menularkan. Berarti penting dilakukan vaksin para bapak, ibu, sobat mitra healthier. Seperti itu ya Dok ya. Supaya tidak tertular dan tidak juga menularkan. Terima kasih banyak Dokter Ika atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya dan para sobat mitra healthier. Ini sangat-sangat bermanfaat Dokter. Seperti Oke. Terima kasih para sobat mitra healthier sudah menyaksikan podcast kami, podcast Dawet Ayu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.